Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita diberikan pula kesempatan untuk sama-sama duduk bersama di sini. Mudah-mudahan setiap langkah kita yang diangkat menaikkan derajat, dan setiap langkah yang diturunkan menghapuskan dosa dan kesalahan, sehingga di akhir majelis mudah-mudahan kita diberikan atau diucapkan kepada kita, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni. Oleh sebab itu kita berdoa kepadanya pula dan bersyukur kepadanya atas kesempatan ini. InsyaAllah seperti biasa tidak lama-lama, sampai selesai saja. Nah, ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan salawat ini menjadi kebiasaan kita selalu dalam majelis-majelis, khususnya di saat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut. Dah otomatis ya, disebut namanya, kita ucapkan salawat dan salam kepadanya sesuai yang Allah perintahkan dan Allah anjurkan dan Allah janjikan. Pahala yang besar, doa yang mustajab ketika kita berselawat kepadanya. Mudah-mudahan di dunia, di akhirat nanti kita pun berbahagia, diizinkan Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Dalam penggal syair orang Arab menjadi tamsil selalu wa antasma'a bil mu'aidi khairu min antara, wa antasma'a bil mu'aidi khairu min antara. Kadang-kadang kita mendengar tentang sesuatu, tetapi kenyataannya tidak seperti yang kita dengarkan. Kalau dalam bahasa judul kita, ternyata saya salah menduga. Oleh sebab itu Allah SWT dalam surat Al-Hujurat menunjukkan kita salah satu adab yang dengannya kita selamat dari berbagai penyakit-penyakit berbahaya yang bisa menghabiskan, mencukur pahala. Dan surat Al-Hujurat disebut juga dengan surat Al-Adab, yaitu di dalamnya disebutkan adab-adab dan akhlak yang tinggi, mulai kepada akhlak kepada Allah dan Nabi. Di awal surat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Dilarang mendahului Allah dan Rasul, karena memang tidak mungkin kita mendahulunya. Karena tanpa ilmu dari Allah kita tidak tahu apa-apa, dan tanpa ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga sia-sia. Maka tidak boleh mendahulunya. Sampai ke akhir surat, Allah SWT ajarkan beberapa adab, dan kita ambil salah satu di antaranya adalah firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang beriman,
jauhilah olehmu banyak dari buruk sangka. Banyak dari, di sini disebutkan minadh-dhanni, dari sangkaan-sangkaan. Tafsirnya oleh para ulama adalah sangkaan-sangkaan buruk. Ya, kalau sangkaan baik tidak apa-apa, tapi sangkaan buruk kepada siapa? Tentu kepada manusia, kepada kaum muslimin. Apa sebab dilarang berburuk sangka? Sebab inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya karena inna datang setelah nahi atau setelah amr, biasanya tufidut ta'lil. Datang maknanya adalah menunjukkan sebab. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang su'udzan? Inna ba'dadh-dhanni ism. Karena sesungguhnya sebagian daripada dugaan-dugaan itu adalah dosa. Karena bagian itu adalah dosa. Inna ba'dadh-dhanni ism. Dan subhanallah, su'udzan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT akan berimbas pada penyakit lainnya, yaitu kalau sudah dimulai dengan su'udzan, pasti kita akan kepo. Apa itu kepo? Suka mencari-cari. Maka Allah ingatkan lagi, wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Apa makna tajassus? Mana tajassus? Jangan kalian mengintel. Intel apa kerjanya? Jasus itu intel. Apa kerja intel? Ngintai dan ngintip. Ngintai dan ngintip. Setelah kita berburuk sangka, pasti akan kita cari-cari dan congkel-congkel berita. Sah? Karena keingintahuan itu semakin besar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, setelah dicongkel-congkel dapat berita, oh ternyata kita mendapatkan berita seperti yang kita inginkan, yaitu dugaan saya benar bahwa si fulan benar-benar melakukan kesalahan itu, melakukan dosa itu, melakukan keburukan itu, aib itu. Akhirnya ada penyakit lagi. Ada penyakit yang timbul lagi. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Setelah mengintai dan mengintip dapat kesalahan. Nah, kesalahan ini ibaratnya ini makanan lezat bagi yang suka, tapi makanan terlaknat bagi yang tahu dosa. Apa yang jadinya? Akhirnya menjadi bahan pembicaraan. Ghibah. Tahu tak tuan ghibah? Apa definisi ghibah? Nabi yang mendefinisikan zikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi SAW, yaitu menyebut sesuatu tentang saudaramu yang dia tak suka itu disebut. Apa contohnya? Contohnya pendek misalnya, dia memang pendek tapi suka tak dia sebut si pendek? Tak suka, jangan disebut. Apalagi kalau bilang sumbu pendek. Apa makna sumbu pendek? Ndaknya bilang sumbu pendek. Jadi kalau sumbu pendek, apinya tak nyala. Apa sebab? Minyak tak naik. Jadi sumbunya terbakar. Jadi disebut, kalau di sini disebut pendek, sumbu pendek, senang? Tak.
Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, lau kana fi akhi ma aqul, bagaimana kalau seandainya benar seperti apa yang saya katakan kondisi saudaraku? Lau kana fi akhika ma taqul faqad iqtabta. Engkau andainya sesuatu itu benar ada pada saudaramu, itulah yang ghibah itu. Wa illam yakun fi akhika ma taqul faqad bahatta. Kalau tidak, berarti kamu sudah berdusta. Mana lebih berat, dusta atau ghibah? Hah? Mana yang lebih berat? Ragu nampaknya, penutup sodonya. Mana lebih berat, dusta apa ghibah? Dusta. Dusta lebih berat daripada ghibah. Nah, cuman kadang-kadang kita kalau dengar ghibah benci, tapi kalau dusta sekali-sekali tidak apa kan? Allahumma musta'an. Makanya kalau kita tanya kemana-mana hari ini, ya, di pengajian-pengajian, di kuliah-kuliah, di sekolah-sekolah, pondok-pondok, saya ada supaya cari ada nggak di antara kita yang tidak pernah berdusta sekalipun dalam hidupnya. Kau tengok wajah-wajah, nah hidung. Tidak ada yang lulus jadi perawi hadisnya. Jadi kalau ada yang nak bersanad hari ini, ya saya punya sanad hadis, ya bolehlah bergembira menghidupkan sunnah sanad itu, tapi tak berguna untuk mensahihkan hadis. Orang bersanad tak bersanad pada umumnya lebih kurang sama. Sebab apa? Cukuplah dengan para a'immah, para ulama. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuya dan sebagainya. Sebab mereka adalah orang-orang yang lulus ujian. Hari ini kayaknya payah nyari orang yang tidak pernah orang yang tidak pernah berdusta. Orang yang pernah berdusta dalam pergaulan sehari-hari itu gelarnya dalam ilmu hadis sudah muttahamun bil kadzib, dicurigai berdusta. Apa derajat hadisnya? Matruk. Apa makna matruk? Ditinggalkan. Jadi di bawah dhaif lagi, dhaifun jiddan. Jadi kalau ada tuan-tuan yang meriwayatkan hadis hari ini, hadisnya dhaifun jiddan atau matrukun atau matruk. Kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi su'udzan kaum muslimin wa muslimat adalah sumber petaka dan penyakit yang banyak merusak hubungan di antara kaum muslimin, bahkan antara saudara. Su'udzan, ada seseorang dia nelpon saudaranya, "Man, abang sakit sekarang, masuk IGD." "Oh iyalah, saya datang. Insya Allah setengah jam atau sejam saya sampai." Habis itu setengah jam ditelepon sama abangnya. Ternyata nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Apa kira-kira perasaan abang yang sedang sakit ini? Kalau dia sudzan, tersiksa pasti. Rupanya adik saya tidak datang. Mungkin dia tidak mau lagi takut bayar rumah sakit. Ini kisah nyata ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelah sejam datang adiknya. Kan tadi dia janji setengah jam sampai sejam sampai. Abangnya selama setengah jam itu nyaman enggak? Naik tensinya langsung. Dari 129 menjadi 169. Apa sebab? Curiga, buruk sangka sama saudaranya. Kalau sudah buruk sangka nyaman perasaan? Enggak. Sakit tambah sakit itu. Setelah datang adiknya, apa yang terjadi? Kemana aja kamu? Kemana jongnya? Itu bahasa kita kan. Nah, akhirnya yang lahir ucapan kemarahan, bukan ucapan kebaikan. Apa sebab? Buruk sangka. Padahal tahu tidak tuan-tuan, kenapa dia tidak menjawab telepon?
Tahu tak? Tinggal teleponnya. Bukan, dia tidak punya duit, jual telepon dulu, jual HP dulu, dapat 2.000 rial. Itu kalau udah dijual, nomornya masih aktif. Itulah yang tadi itu. Jadi ditelepon-telepon setengah jam tuh marah memuncah, darah naik. Apa sebab? Dia menuduh adiknya berlepas diri daripadanya, tidak mau menjenguknya. Subhanallah. Kaum muslimin muslimat di rumah menderita tidak? Menderita. Ini suuzan kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Akhirnya setelah sampai baru dia katakan, kemana kamu tidak diangkat-angkat telepon? Mak bang, saya tidak punya uang. Akhirnya HP terpakai. Itu yang bisa dilaku cepat. Awak dijual tidak laku kan? Hanya HP yang dijual. Nah, ini uangnya terima. Subhanallah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya orang yang husnuzan khususnya kepada Allah, husnuzan kepada Rasulullah, husnuzan kepada para ulama, husnuzan kepada para guru, husnuzan kepada saudara, orang yang paling bahagia hidupnya. Tapi kalau tidak, yang dominan adalah buruk sangka, diundang makan pun curiga, diundang makan pun akan bersir darahnya. Kami pernah mau rapat penting, tiba-tiba ditelepon oleh salah orang pejabat, orang nomor 1 di daerah itu. Ustaz, di mana? Di sini Pak. Ngapain mau rapat? Taib. Langsung ke atas. Maksudnya langsung ke kantor. Sekretaris saya, apa katanya? Waduh Ustaz, kalau ditanya masalah ini gimana nanti? Ustaz, saya bilang, jangan cari jawaban sebelum soalnya turun. Betul ya? Jangan cari jawaban sebelum soalnya datang. Jelas? Jangan menduga yang tidak dulu. Jelas? Nanti kalau pertanyaan turun kita bisa jawab, kita jawab. Tapi kalau tidak bisa jawab, minta tenggat perpanjangan waktu. Ujian boleh perpanjangan waktu kan? Ya kan? Andainya dia tidak kasih perpanjangan waktu, harus sekarang juga dijawab. Kita minta tolong jawabannya dengan beliau. Tolong dijawab. Kan itu? Angkat tangan kita tidak punya jawabannya. Subhanallah. Ternyata sampai di kantor beliau diundang makan siang, makan durian. Makan siang dan durian dengan beberapa orang profesor dari Jakarta. Masya Allah. Itulah. Kalau sempat tadi buruk sangkanya yang dikedepankan, selera makan hilang. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, berbaik sangka itu adalah kebahagiaan, orang paling bahagia. Sebaliknya, orang yang suka berburuk sangka adalah orang yang sengsara, tersiksa. Setiap bertemu orang curiga, setiap melihat orang curiga, melihat orang gembira curiga, lihat orang sedih curiga, lihat orang berlari curiga, lihat orang duduk curiga, semuanya curiga. Nyaman tak kita? Nyaman tak? Nah. Ada cerita anekdot tapi tak benar tandanya. Seseorang beli popcorn tahu? Ambil bawa, habis tunjukkan order. Nah, jadi duduk di bangku di sebuah tempat, letak sebelah kirinya, sebelah kanannya ada orang lain. Boleh dia makan, dia sambil baca koran, jadi tidak fokus. Ambil makanan, yang sebelah makan juga, ambil makanan sebelah makan sampai habis. Akhirnya dia curiga, mau memarahin orang di sampingnya, tapi untuk tidak jadi marah. Ternyata yang dimakannya makanan orang tuh. Dia hampir mencaci maki orang tuh. Awak beli, dia ikut makan makanan kita. Ternyata setelah diperhatikan, rupanya yang dimakan makanan orang, makan dia di sini. Nah, coba bayangkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah sebabnya. Kenapa?
para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Idza sami'ta an akhika ma la yasurruk aw su'an, na'am, aw su'an taltamis lahu 70 uzran aw i'tizaran." Bila kau mendengar dari saudaramu sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, ada informasi yang keliru, maka cari 70 alasan untuk menyelamatkan saudaramu itu. Artinya alasan yang baik, alasan yang baik. Wa illam tajid, kalau dari itu tidak juga dapat, faqul la'alla li akhi uzran la a'lamu, barangkali saudaraku punya alasan yang saya tidak tahu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tonton kenal Sa'ad bin Abi Waqqas yang kenal 7 tangan, Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak ada kenal, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, orang baik atau orang buruk? Ya Syekh, orang baik atau orang tidak baik? Orang baik, dijamin masuk surga. Dan salah satu dari sahabat yang doanya mustajab, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menyakitinya di Kufah, memfitnah beliau, melakukan sesuatu yang merusak reputasi dan marwah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, la tumithu hatta yubtala." Ya Allah, jangan matikan dia sebelum dia diuji, sebelum dia dapat bala. Atau dalam riwayat lain katakan, "Anta a'lam kaifa tujazi 'abdaka fulan." Engkau lebih tahu gimana membalas orang itu. Subhanallah, diceritakan oleh perawi, saya lihat datuk itu sudah tua, saking tuanya kelopak mata bagian atas itu turun menutupi matanya, tapi tetap masih suka mengijok anak gadis di jalan. Tahu mengijok? Apa terjemahan bahasa Indonesianya? Masih tetap menggoda anak-anak perempuan di jalan. Gimana itu? Bagus atau buruk? Orang tua labau tanah tetap juga menggoda anak gadis, itu baik atau buruk? Buruk. Seleo godang tenaga kuang. Nah, jadi kaum muslimin muslimat, jangankan orang tua, anak muda saja menggoda anak perempuan gadis di jalan, perangai buruk, perangai baik buruk. Apalagi orang tua itu suka goda anak gadis ke jalan, enggak kan? Ya saya begini, saya sangka antum baik, insya Allah enggak akan pernah menggoda. Kalau udah sempat mau menggoda, datangi orang tuanya, "Pak, saya nak goda anak bapak, bagaimana caranya halal gitu?" Ya, sampaikan, dia berani. Dia kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Di Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu diangkat oleh Umar bin Khattab jadi gubernur di Kufah. Subhanallah, orang sebaik itu tapi tetap difitnah oleh orang-orang sana. Mereka melaporkan kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Hadis Sahih Muslim. Sampai mereka ngadukan masalah sholatnya saja diadukan. Coba bayangkan, Allahu Akbar. Jadi sholatnya, dia kan jadi imam tuh, diadukan oleh mereka. Apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Iko apa aja saat orang rakyatmu di Kufah mengadukanmu kepadaku. Lalu kata Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, apa katanya?
Sampai masalah sholat pun mereka nak ngajarin saya tidak menambah dan tidak mengurangi daripada apa yang saya lihat Nabi SAW sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat seperti Rasulullah SAW, sampai panjang pendek seperti itu. Apa kata Umar? Hakadha dhanni bika. Itulah dugaan saya kepadamu. Umar berprasangka baik, walaupun aduan banyak, walaupun orang banyak mengadu, karena Umar tahu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang diridai oleh Allah, diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembicaraan orang sebanyak itu, walaupun seluruh rakyat Kufah tidak setuju kepadanya, Umar akan lebih percaya kepada rekomendasi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diuji dengan haditsatul ifk, di mana orang-orang munafikin mencoba nak merusak kenyamanan rumah Nabi alaihi salatu wassalam dengan memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan hal yang tidak baik dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Tetapi di antara sahabat ada yang terpengaruh saking dahsyatnya fitnah itu. Ada yang terpengaruh seperti Mistah, sampai Abu Bakar bersumpah, Mistah ini keluarganya, kerabatnya yang dia biayai hidupnya sehari-hari. Sehari-hari dia biayai hidupnya, tapi ketika dapat berita dan buta pula, subhanallah, orang buta pun terpengaruh oleh fitnah dan tuduhan-tuduhan suuzan itu. Tapi kebanyakan sahabat tidak. Misalnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub kenal kan? Tidak juga. Abu Ayyub Al-Ansari. Mansur Samargar. Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau adalah rumahnya yang ditumpangi Nabi ketika awal hijrah ke Madinah. Dapat keberuntungan beliau. Orang berebut nak mengajak Nabi nginap di rumahnya, tapi Abu Ayyub mendapatkan kemuliaan. Apa katanya? Dipanggilnya istrinya. Yang apa panggilannya? Menurut kamu, pekerjaan yang dituduhkan kepada Aisyah ini dan Safwan bin Mu'attal ini mungkin tidak saya lakukan? Mungkin tidak saya, abang melakukan itu menurut kamu? Kata istrinya, tidak. Tidak mungkin engkau melakukan. Kemudian ada Abu Ayyub dan saya pun berkeyakinan kamu pun tak mungkin melakukan itu. Kebayangkan. Nah sekarang mana yang lebih baik, engkau dari Aisyah radhiyallahu anha? Dia tanya istrinya, mana yang lebih baik, engkau dari Aisyah? Ini kan pakai kias ini. Andainya kamu yang tidak sebaik Aisyah tidak mungkin melakukan dosa itu, tentu Aisyah lebih tidak mungkin. Aisyah lebih bertakwa. Demikian juga Safwan bin Mu'attal lebih afdal dari saya. Sebagaimana saya tidak mungkin melakukan, Safwan pasti lebih tidak mungkin lagi, karena dia minas sabiqin al-awwalin. Begitulah husnul zan yang mereka perlihatkan kaum muslim muslimat dirahmati Allah. Umar berhusnul zan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun aduan surat-surat resmi banyak dari rakyat Kufah, tetapi Umar memeriksa dan tetap berbaik sangka, karena obat dari segala suuzon itu adalah klarifikasi dan konfirmasi.
Kalau tidak, tadilah banyak hubungan putus antara karib kerabat, antara saudara dan sahabat, antara guru dengan murid. Wah, guru dengan murid kadang juga bertemu gara-gara su'udzan. Dimulai dari su'udzan, kemudian mencari-cari kesalahan, habis itu menjadi ghibah yang berkepanjangan. Menurut sebagian ahli mengatakan ghibah ini menjangkiti lebih dari 97% umat Islam. Kalau 97% masuk kono penyakit ghibah, termasuk kita tuh. Boleh kita absen sekarang satu-satu. Yang tak pernah terlibat ghibah. Kalau dusta sudah tidak aman. Sekarang ghibah lagi. Siapa yang tidak pernah ghibah dalam selama hidupnya? Tunjuk tangan. Subhanallah. Siapa yang hari ini tidak ada ghibah? Ya, enggak ada. Syukur itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akibat apa? Karena suka mencari-cari sesuatu keburukan orang. Yang itu lahir daripada su'udzon kepada seseorang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan lebih parah lagi bila su'udzon itu melahirkan keputusan hukum seperti yang terjadi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Dia karena aduan itu langsung diberhentikan oleh Umar jadi gubernur. Cuma untung dia tidak pakai kampanye, untung tidak pakai baliho, untung tidak pakai tim sukses, untung tidak pakai pemilu, sehingga biayanya nggak ada. Kalau sempat ya pakai baliho, pakai tim sukses, pakai kampanye, pakai pemilu, dan sekian puluh miliar habis, baru setahun jadi angkat jadi gubernur, utang belum lunas, sudah diberhentikan. Gimana kira-kira? Allah musta'an. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas menerima, dan Umar berbaik sangka pada Sa'ad. Cuman kenapa dia tetap memberhentikan Sa'ad? Bukan karena tidak percaya pada Sa'ad, tapi demi menghilangkan fitnah. Karena di sana banyak fitnah. Ali bin Abi Thalib syahid di Kufah oleh orang-orang Kufah, orang Khawarij. Khawarij itu markasnya di Kufah. Karena Nabi menunjuk al-fitnatu hahuna, fitnah itu lahir dari sini. Nabi menunjuk ke arah timur, yaitu ke arah Irak. Dan memang tentu tahu sendiri bahwasanya aliran-aliran sesat keagamaan di awal-awal Islam lahir dari Irak. Tabsan Khawarij ini aliran sesat pertama yang lahir. Di mana lahirnya? Di Kufah, di Harura. Aliran Mu'tazilah di mana lahirnya? Di Basra, juga di Irak. Terus aliran Murji'ah di mana lahirnya? Di Kufah, di Irak. Aliran Qadariyah di mana lahirnya? Di Basra, juga di Irak. Aliran Syiah di mana lahirnya? Di Kufah, juga di Irak. Apa sebab? Karena di situ memang orang lebih banyak mengandalkan logika daripada mengandalkan Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Maka dimanapun negeri yang lebih mengandalkan logika daripada mengandalkan Al-Quran dan Sunnah, pasti banyak aliran sesatnya. Kira-kira di sini, di Indonesia ini, kita di negeri ini banyak aliran sesat apa sedikit? Nah, tuan, di sini di Indonesia ini aliran sesat banyak apa sedikit? Kan sudah saya bilang semalam ya. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. 2004 saya masih di Madinah. Saya baca rilis MUI pusat
aliran sesat di Indonesia yang terdaftar resmi hanya 240 sekian. 2014 saya sudah pulang, sudah ada di Pekanbaru. Terbaca lagi, tanpa sengaja aja bang, keluar saya baca. Naik alhamdulillah pusat menjadi di atas 400. Itu yang sudah mengembalikan formulir daftar ulang. Yang ambil formulir dah lama tapi tidak juga daftar ulang masih banyak. Daftar tunggunya. Di antaranya adalah yang viral sekarang, di antaranya adalah nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa sebab? Karena cara beragama kita pada umumnya lebih menyesuaikan logika daripada menyesuaikan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah aja dipaksa harus sesuai dengan akal. Kalau tidak sesuai akal ditolak atau ditakwilkan. Ditolak atau ditakwilkan. Kalaulah berita yang tak ada ijtihad di dalamnya bisa ditakwilkan, apalagi hukum-hukum yang ada ijtihad di dalamnya pasti lebih mudah untuk ditakwilkan. Allahumma musta'an. Oleh sebab itu bukan tidak tahu hukum, tapi bisa untuk tidak diamalkan. Nah, kembali ke masalah kita. Apa yang menyebabkan orang su'udzan? Apa yang menyebabkan orang suka berburuk sangka? Satu, orang Arab menyebut iza sa'a fi'lul bar'i sa'at zununu. Bila seseorang buruk lakunya, mesti buruk sangkanya. Apa contohnya? Orang yang suka berdusta pasti punya asumsi dan pikiran orang lain suka berdusta. Orang yang menipu, orang penipu, dia akan menyangka orang lain pun saya minta azan. Oh, tak azan masuk, azan saja. Nah, Allah musta'an. Oh, cepat sekali sih. Antum majukan jamnya ya. Baik, ya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan orang suka suudzon adalah perangai yang tidak baik, laku yang tidak baik. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununu, dia akan suka suudzon pada orang. Oleh sebab itu obatnya apa? Baik kan? Baik kan? Baikkan perangai kita. Jangan suka mencari-cari aib orang lain. Jangan suka menggibah orang, jangan suka berdusta, jangan suka menipu dan sebagainya. Karena seburuk-buruk perangai, seburuk-buruk sangka. Seburuk-buruk perangai, seburuk-buruk sangka. Yang kedua, pengalaman yang pernah dialami. Seseorang misalnya kalau ngutangin orang selalu tidak dibayar. Ya, setiap kasih utang sama orang, orang tidak bayar utang kepadanya. Akhirnya lahir buruk sangka. Apalagi kalau yang utang tuh berjenggot pula. Ya cuma mengganggu ini ya cingkrang, tapi utang tidak bayar. Akhirnya lahir kecurigaan, lahir curiga. Sehingga setiap orang yang nak minta utang pasti yang ke depan adalah curiga tadi. Atau seseorang kecewa ditipu oleh orang yang dia sangat percaya kepadanya. Akhirnya apa yang lahir? Asal ada orang nak dekat-dekat dengannya, ini pasti nak menipu. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, kejadian dan pengalaman obatnya jangan digeneralisir, karena tidak semua orang ingin menipu kita, tidak semua orang yang tidak membayar. Maka jangan karena pernah mengalami pengalaman pahit akhirnya tidak berbaik sangka kepada orang lain. Yang ketiga, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, di antara yang membuat kita suudzon itu adalah majelis-majelis yang isinya mengajarkan kita bersuudzon itu curiga pada orang. Yang diajarkan adalah kecurigaan, sehingga hasilnya adalah ya kalau orang misalnya ngaji tahsin Al-Quran, lalu karena ada orang tahsin Al-Quran lalu datang suudzon, itu orang nak merebut masjid. Itu awalnya bikin tahsin Quran, habis itu ramai ikut pemilihan ketua pengurus, habis itu terpilih pengurus dari kalangan mereka, habis itu dikuasai masjid. Ya ini syaitan dari mana yang bisikat ke antum seperti ini? Orang menghidupkan masjid dengan apa? Mengagungkan Al-Quran. Bukankah Nabi yang menyuruh zayyinul Qur'ana bi aswatikum? Jadikan bacaan Al-Quran kalian semakin baik dengan suara yang bagus.
Nah, hasinul Quran bi aswatikum. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kadang sebagian masjid kita miris. Imamnya tidak lebih baik bacaannya dari makmumnya. Lalu kita usulkan, buatlah kajian atau tahsin di sini. Sebab imamnya saja kacau bacaannya, apalagi makmumnya. Apa jawabannya? Nanti ada berebut masjid sama Wahabi nanti. Ya, masjid itu bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun yang bisa mentakmirnya dengan mendirikan syariat Allah di dalamnya, itu adalah haknya untuk mengisi. Jangan biarlah masjid sepi, yang penting asal jangan masuk orang-orang itu. Terus siapa yang masuk? Jin yang masuk. Antum tidak bisa mengisinya, biarkan kaum muslimin yang mengisi, baca Al-Quranul Karim. Tetapi tetap sebagian tidak mau, karena tadi su'uzan yang dikedepankan. Jadi biarlah bacaan belepotan, yang penting jangan sampai masjid ramai diisi oleh orang-orang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, ini obatnya adalah menyadari bahwa sesungguhnya yang akan kita laksanakan adalah perintah Allah, bukan keinginan hawa dan nafsu kita. Menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menyebabkan kadang-kadang suudzon itu adalah ta'assub, fanatisme kepada guru atau orang yang kita hormati. Karena fanatik kepada guru akhirnya membuat kita mencurigai semua yang tidak sepaham dengan guru kita. Asal tak sepaham dengan guru kita berarti meleset apa beragamanya. Berarti kita sudah menjadikan guru kita sebagai nabi. Karena yang tidak ada salahnya sama sekali itu hanya Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah SAW. Dan berkaitan dengan ini pula adalah menjadikan guru kita sebagai ikutan yang tidak boleh ikut selainnya. Ini juga berkaitan dengan fanatis buta kepada guru kita. Ya, guru memang harus ditakzim, harus dihormati. Tetapi bukan berarti yang selain dia tidak boleh dihormati atau bersuuzon kepadanya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kadang-kadang nih menjadi keedah, kalau tidak dengan seguru dengan saya berarti bukan saudara saya atau tidak semanhaj dengan saya. Kaum muslimin muslimat, yang manhaj itu tidak diukur dengan orang, tapi diukur dengan apa yang dilakukan dan apa yang diyakini. Bukan orang asal sudah berguru dengan si fulan manhajnya selamat, lalu berguru dengan si fulan manhajnya tidak selamat. Ini adalah salah satu dari cara berpikir yang keliru. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada hal-hal yang merusak hubungan ini, baik hubungan silaturahim sesama keluarga, kerabat karena suudzon, atau hubungan sesama kaum muslimin. Ingat firman Allah, hadis Nabi SAW, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbah, iman belum masuk ke dalam hatinya, la tatatabba'u auratin nas, jangan kalian mencari-cari kelemahan orang, la tatatabba'u auratul muslimin, jangan kalian mencari-cari kelemahan dan aib kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratil muslimin tatabba'a Allahu auratahu walau kana fi qa'ri baitih. Karena sesungguhnya siapa yang mencari-cari kekurangan orang, Allah akan bukakan aibnya sekalipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Dan sebaliknya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib saudaranya,
maka Allah akan tutup aibnya di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita hati yang senantiasa berhusnuzan mulai kepada Allah, Rasulnya, dan para ulama kita, kaum muslimin dan muslimat, sehingga badan kita sehat, hati kita pun selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang perlu ditanyakan? Hah? Alhamdulillah, syukurlah. Ya, dua macam aja, paham atau sama sekali enggak paham. Tafsir yang ketiga, waktu sudah masuk. Itu boleh kan? Nah, kalau nggak ada kita sudahi sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.